Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febriza di Belajar Online bersama Asti Febriza alias Bobaf. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada saudara sekalian bagaimana cara membuat kuis alias latihan soal ataupun soal ujian di Google Formulir. Ya, caranya bagaimana? Tentu yang pertama kita buka dulu Google ya. Kita buka Google. Kemudian di Google, saudara ketik Google Formulir seperti ini. Nanti akan muncul di layar hasil pencariannya seperti ini. Kita pilih yang Google Formulir, buat dan analisis survei gratis. Kita klik ini. Kemudian kita pilih buat formulir yang mana. Kita pilih yang pribadi karena kita akan menggunakan Google Form ini untuk kepentingan pribadi. Nah, jika saudara atau Bapak Ibu memiliki akun G Suite-nya, yaitu akun edu atau dari suatu lembaga, bisa menggunakan akun bisnis itu ya. Tapi nanti dilihat dulu di pengaturannya siapa responden yang bisa mengisi Google Form yang telah kita buat. Nah, kalau pribadi tidak terlalu repot untuk pengaturannya. Baik, kita klik di sini buka formulir, kita ambil yang pribadi ya. Saya pakai akun email pribadi saya. Ini ya. Kita pakai akun email pribadi saja. Nanti setelah muncul seperti ini, boleh pilih yang mana saja. Kalau sebaiknya kita pakainya yang kosong saja, blank formulir ya. Kita pakai yang kosong di sini. Kemudian boleh ini formulir tanpa judul boleh diganti. Di double klik saja. Nanti ganti misalnya latihan soal atau kuis gitu. Misalnya latihan soal kimia misalnya ya. Atau sejarah deh. Saya buatnya contohnya yang mudah saja. Sejarah misalnya gitu. Ya. Kita bikin deskripsinya misalnya isilah pertanyaan berikut dengan mengklik jawaban yang benar pada option yang telah disediakan, misalnya seperti itu. Ini deskripsi dari soal kita nanti. Pertanyaannya, nah karena kita ingin menjadikan ini sebagai kuis, artinya nanti siswa kita akan bisa melihat nilainya langsung, apakah yang dia jawab itu benar atau salah, dan kemudian berapa nilai hasil akhirnya nanti. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Saudara buka di pengaturan, buka di setelan, kemudian langsung jangan umum, jangan presentasi, klik kuis ini, pilih kuis. Nah, ini dihidupkan, jadikan ini sebagai kuis, kita hidupkan, kemudian kita lihat. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya nanti siswa kita bisa melihat nilainya itu setelah dia mensubmit, dia langsung bisa lihat nilainya. Nih, kalau ini nanti setelah peninjauan manual. Jadi nanti Bapak Ibu atau saudara sekalian itu tinjau dulu baru mengirimkan nilainya. Kalau sebaiknya sih langsung segera ya. Jadi siswa itu begitu mengisi, aduh, saya dapat 100 nih. Saya dapat 50 nih. Nah, jadi dia tahu nilainya berapa. Oke, dan dia juga bisa melihat nanti nilai mana, soal mana yang dia benar dan soal mana yang dia salah. Seperti itu ya. Ini kita lihat dulu responden dapat melihat kalau pertanyaan tak dijawab, dia bisa melihat mana yang belum dijawab sama dia. Mungkin waktunya habis atau bagaimana ya. Kemudian ini jawaban benar. Jawaban benarnya yang mana? Nilai poinnya berapa? Jadi kalau misalnya dia tidak menjawab dengan benar ya berarti nggak dapat nilai poin. Ini kalau saya mah contreng semua supaya lebih apa ya, siswanya lebih tahu yang mana soal yang salah dan mana yang benar. Jadi lebih transparan seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini kita simpan saja. Nah, kalau sudah disimpan kita mulai. Saya hanya mencontohkan 2 soal saja ya. Soal pilihan ganda. Karena kalau soal esai dan yang lain itu kan agak sulit untuk sistem penilaian. Kalau pilihan ganda sudah pasti jawaban benar salahnya. Ya. Ini saya buat misalnya karena ini sejarah, kita buat saja siapakah, contoh soal ya, Presiden RI Republik Indonesia pertama misalnya.
Opsi 1 saya buat misalnya di sini adalah Insinyur Soekarno. Oke. Opsi 2 saya buat di sini Soeharto. Yang ketiga saya buat misalnya Muhammad Hatta misalnya. Muhammad Hatta. Nah, saya 3 pilihan jawaban saja ya. Setelah ini nanti dibuat di sini wajib diisi. Jangan lupa di sini buat kunci jawaban. Kita buat kunci jawaban. Poinnya mau dikasih berapa? Karena saya hanya akan membuat 2 soal, saya bikin di sini 5. Oke, 5 poin untuk 1 soal. Kuncinya adalah Insinyur Soekarno. Maka saya contreng, saya klik Insinyur Soekarno ini, jadi ada tanda contreng hijau. Seperti ini. Kemudian kita selesai. Selesailah soal nomor 1. Bagaimana cara menambahnya lagi? Lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada tanda plus. Nah, ini tinggal tambahkan pertanyaan. Pertanyaan nomor 2. Ya. Oh, saya edit dulu ya. Ini saya buat 1. Nah, baru saya balik lagi di sini 2. Pertanyaan kedua. Tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kapan tanggalnya? Maka saya buat di sini misalnya opsi nomor 1 17 Agustus 1940 misalnya. Opsi yang kedua saya buat 17 Agustus 1945. Opsi yang ketiga saya buat 17 Agustus 1950. Nah, ini jangan lupa, ini kita cantrang wajib diisi, artinya apa? Siswa kita harus mengisi soal ini. Kalau dia tidak mengisi, maka dia tidak bisa submit juga, ya, wajib isi. Kemudian kita jangan lupa klik kunci jawaban. Di sini kita kasih poin 5. Kenapa 5? Karena soal saya cuma 2. Saya ingin nilai betulnya itu akhirnya 10 nanti ya. Ini jawaban yang benar karena B, saya klik B. Sehingga ini sudah ada tanda contreng hijau. Selesai. Kalau sudah selesai, karena saya hanya 2 pertanyaan saja, saudara silakan klik di sini ada, ya, boleh klik di sini kirim. Nah, nanti bisa kita kirim lewat email dari siswanya, bisa tidak. Kita tidak kumpulkan alamat email. Kenapa? Bikin penuh nanti ya. Bikin penuh email kita nanti ya. Sertakan formulir dalam email, nggak usah. Ini saya ngambil link saja. Kita kirim link aja biasanya kepada siswa kita. Silakan isi soal berikut, kirim linknya ya. Ini kita perpendek dulu linknya, kemudian kita salin. Setelah kita salin ya, kita kirimkanlah link tadi, bisa via WA, bisa via Google Classroom, bisa via Edmodo, terserah, atau pesan singkat dan sebagainya. Oke, demikian. Nah, kita testing dulu ya. Kita testing. Misalnya, kita testing, kita buka. Oke, kita testing dulu linknya. Misalnya saya buka linknya itu, nih, kita preview saja ya. Cara previewnya ini, perhatiin jauh, klik tanda mata di situ. Kita kerjakan. Nah, seperti ini tampilannya nanti, Bapak Ibu atau saudara sekalian. Nah, misalnya ini kita jawab A. Kemudian kita jawab lagi di sini B, kirim. Nah, nanti akan lihat seperti ini, tanggapan Anda telah direkam. Lihat skor. Kita lihat skornya ya. Yes, saya dapat 10. Benar. Pertanyaan pertama saya dapat 5 dari 5 poin. Pertanyaan kedua saya dapat 5 dari 5 poin. Jawaban saya benar nih. Dapat contreng hijau. Benar semuanya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga latihan soal ini bermanfaat nanti bagi Bapak Ibu yang lagi lockdown di rumah, lagi belajar, atau lagi kuliah, atau lagi
ngajar online kepada siswanya. Jadi nanti siswanya nggak capek ya Bapak Ibu hanya membaca buku, kerjakan soal di buku, kemudian difoto, kirim ke gurunya. Aduh, hal yang paling membosankan. Tetapi kalau dia mengerjakan soal seperti ini, langsung diklik-klik-klik saja, dia tidak perlu nyalin soal, tidak perlu nyalin jawaban, tinggal klik-klik-klik saja di handphone, itu jauh lebih menyenangkan. Dan kita tidak capek koreksi Bapak Ibu, karena nilainya sudah ada sekali. Sudah muncul langsung after submission. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.